Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Sobat-sobatnya, salah satu kabar gembira dari Bapak Menpan RB di tahun 2024 adalah tes P3K 2024 ini hanya formalitas, teman-teman. Artinya seluruh honorer ini nanti dipastikan akan diangkat menjadi SNP3K dan juga mendapatkan nomor induk P3K. Jadi di sini sudah disiapkan yaitu mekanisme untuk penyelesaian tenaga non ASN 2024 yaitu melalui P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Dan tentunya untuk tes P3K yang hanya formalitas, artinya seluruhnya 100% diangkat, nanti berlaku juga untuk P3K guru, P3K teknis, dan juga P3K tenaga kesehatan. Dan pada video ini kita akan mencari informasi lebih lanjut, yaitu kira-kira seperti apa syarat dan ketentuan seluruh honorer ini supaya bisa mendapatkan nomor induk P3K, dan kriteria honorer yang 100% diangkat menjadi P3K itu yang seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, tentunya hal yang sangat menyenangkan bila mana tes P3K ini hanya formalitas saja. Artinya tes P3K yang formalitas tentunya di sini seluruhnya itu diangkat menjadi SNP3K. Yang namanya tes P3K ini nanti hanya untuk mendata ulang saja siapa saja honorer yang masih ada dan berminat untuk menjadi ASN P3K, teman-teman. Nah, di sini yang mana untuk tes P3K hanya formalitas, artinya seluruh peserta nanti akan lulus diangkat menjadi ASN P3K. Ini merupakan solusi dari berbagai macam kendala penyelesaian pendataan penataan non ASN ya di tahun 2024. Yang mana di sini awalnya adalah keterbatasan formasi oleh P3K ya, yaitu keterbatasan formasi untuk tenaga non ASN, padahal dari pusat itu telah mengalokasikan banyak sekali formasi. Namun dari Pemda itu mengajukan formasi yang cukup minim. Kemudian keterbatasan jenis jabatan yang dapat dilamar oleh tenaga non ASN, dan tentunya di sini sudah diberikan berbagai macam solusi, termasuk juga menambahkan nomenklatur jabatan pelaksana ya yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki ijazah sekolah dasar. Kemudian terdapat kualifikasi pendidikan tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, makanya di sini dimasukkan yaitu untuk kualifikasi ijazah itu minimal SD. Kemudian kekhawatiran tenaga non ASN tidak lulus seleksi dan terbatasnya anggaran belanja pegawai, makalah di sini disampaikan yaitu untuk solusinya pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah terdiri dari XTHK 2, kemudian non ASN pada pendataan non ASN dan non ASN lainnya ya. Jadi nanti pengembangan konsep P3K paruh waktu, teman-teman. Sehingga konsep dari untuk pengangkatan P3K tesnya hanya formalitas dan 100% diangkat menjadi ASN P3K, itulah menggunakan mekanisme yang seperti ini. Jadi nantinya teman-teman di sini nanti ikut tes P3K itu hanya formalitas. Artinya teman-teman melakukan pendaftaran yang mana untuk P3K di tahun 2024 ini dikhususkan bagi teman-teman formasi khusus non ASN ya. Nah, kemudian nanti teman-teman ikut pendaftaran, kemudian ikut seleksi. Nah, jika teman-teman di sini daerahnya membuka formasi kemudian lulus menjadi P3K, maka teman-teman nanti akan diangkat menjadi P3K yang penuh waktu. Kemudian kalau misalkan teman-teman tidak lulus, kalau misalkan sudah melakukan pendaftaran di Pemdanya mungkin formasinya cukup sedikit sedangkan pendaftarnya banyak, teman-teman tidak lulus atau mungkin juga kita itu kalah perankingan, maka teman-teman nanti tetap akan diangkat, yaitu namun menjadi P3K yang paruh waktu. Namun teman-teman nanti ketika sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, nantinya dalam lambat laun berjalannya waktu akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu melalui mekanisme evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi tertentu. Jadi yang konsep untuk P3K seluruh honorer diangkat menjadi P3K 2024 ini tes hanya formalitas, itu adalah kira-kira seperti itu ya. Teman-teman nanti yang lulus diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang gak lulus diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri ini adalah sama ya, P3K penuh waktu dan paruh waktu itu sama-sama diangkat oleh PPK, sama-sama dapat SK, sama-sama memiliki nomor induk pegawai. Yang membedakan itu hanya terletak pada beban dan tanggung jawab saja. Kalau misalkan P3K penuh waktu itu adalah sesuai dengan jam kerja instansi dan juga ASN,
Kalau misalkan paruh waktu itu adalah nanti fleksibel ya untuk waktu kerjanya. Dan yang kedua yang membedakan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu itu adalah gaji ya. Kalau misalkan P3K penuh waktu ini nanti gajinya full seperti halnya P3K pada umumnya dengan PNS. Kalau misalkan P3K paruh waktu itu memang kita dapat NIP, dapat SK, namun gajinya itu masih sama dengan gaji yang kita terimakan ketika kita masih menjadi honorer. Jadi di sini nanti untuk seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K, tes nanti hanya formalitas. Dan selanjutnya kira-kira siapa saja sih yang ikut tes P3K hanya formalitas dan 100% lulus? Apakah kita termasuk juga nanti yang tesnya hanya formalitas? Nah di sini yang kalau misalkan kita mencari tahu siapa saja yang nanti tesnya hanya formalitas dan 100% diangkat menjadi ASN P3K, entah itu penuh waktu maupun juga paruh waktu. Nah di sini kita kutip informasi pertama yaitu dari cpns.com yang dipublikasikan tanggal 15 Maret kemarin terkait tentang info penting seleksi CPNS dan juga P3K 2024. Nah di sini memang benar disampaikan bahwasanya dari sebanyak 1,7 juta honorer ini nanti dipastikan akan mendapatkan NI P3K tahun 2024. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer nanti akan mendapatkan NI P3K tahun 2024. Nah salah satunya ini adalah lewat tes ya. Jadi lewat tes nanti 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN P3K setelah melalui yaitu serangkaian tes ya. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR teman-teman. Namun Anas mengatakan bahwa P3K yang dimaksud itu hanya bersifat formalitas ya. Nah di sini kita garis bawahi mengatakan bahwa tes P3K yang dimaksud itu hanya formalitas, artinya seluruh honorer nanti pasti diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Jadi sebanyak 1,7 juta honorer nanti mendapatkan NI P3K, kalaupun tes itu nanti hanya formalitas saja. Menteri Anas mengatakan 1,7 juta honorer itu sudah termasuk dalam pendataan pegawai Badan Kepegawaian Negara ya. Jadi teman-teman yang dimaksudkan dari 1,7 juta honorer yang dipastikan tesnya hanya formalitas dan diangkat menjadi P3K ini adalah bagi teman-teman yang sudah masuk dalam pendataan BKN. Artinya teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN. Jadi tidak seluruhnya honorer nanti bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini, namun hanya mereka yang dijamin ya, mereka yang dijamin untuk diangkat menjadi P3K melalui tes formalitasnya adalah bagi teman-teman yang jumlahnya 1,7 juta honorer ini yang sudah masuk dalam pendataan non-ASN, karena itu adalah merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi nanti setelah tahun ini, setelah bulan Desember tidak ada lagi istilah honorer teman-teman. Nah data 1,7 juta honorer ini nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh BPKP ya. Jadi hanya honorer yang lulus audit saja yang akan diangkat menjadi P3K. Jadi itu teman-teman untuk pemahaman kita terkait tentang siapa saja yang akan diangkat P3K di tahun ini, dan tesnya hanya formalitas, yaitu teman-teman yang sudah terdaftar dalam data BKN dan juga lulus audit atau verifikasi validasi oleh BPKP nantinya. Kalau misalkan teman-teman di sini masih penasaran kira-kira data dari 1,7 juta itu dari mana? Jadi teman-teman pada tahun 2022 itu kan dilakukan pendataan tenaga non-ASN ya. Pendataan non-ASN itu berasal dari teman-teman THK2 dan juga teman-teman non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan. Nah, kemudian dari hasil pendataan non-ASN di kala itu di sini dihasilkanlah total yaitu 2,3 jutaan. Nah, kemudian non-ASN ini lambat laun berjalannya waktu ini awalnya 2,3 juta ya. Ini adalah di tahun 2023 itu banyak juga teman-teman yang lulus seleksi, yaitu 570 ribuan sekian ini. Jadi ada yang CPNS, kemudian ada yang P3K, kemudian juga di sini untuk dasar dari kelulusannya. Nah, sehingga dari jumlah total 2,3 juta dikurangi 530-an ini, maka untuk total tenaga non-ASN yang terdaftar dalam data BKN yang saat ini masih ada itu adalah 1.784.588, terdiri dari THK2 dan juga terdiri dari non THK2. Untuk cara mengecek apakah nama kita sudah terdaftar dalam database BKN atau belum, ini tutorialnya sudah saya sediakan pada kartu video ini.
Nah, lantas bagaimanakah dengan teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN? Teman-teman tenang saja, dikarenakan di sini juga sudah diproyeksikan bahwasanya memang nanti diurutkan ya untuk penempatannya itu dari THK2, kemudian guru yang terdaftar dalam database BKN, dan juga nanti teman-teman yang tidak terdaftar di database BKN tentunya nanti juga akan bisa melakukan pendaftaran. Asalkan apa? Asalkan Pemda kita membuka formasi yang cukup melimpah ya. Semoga kita diangkat menjadi P3K di tahun ini.